Hai, selamat datang kembali di channel Sinema Singkat. Destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya dengan film-film yang menarik dan juga seru untuk ditonton. Seperti film yang satu ini. Pada tahun 1979, negara Hong Kong digemparkan dengan serangkaian pembunuhan berantai, melibatkan 4 wanita yang dilaporkan hilang secara misterius. Kejadian mengerikan ini pun terungkap ketika seorang manajer di salah satu studio foto mencetak sekumpulan foto yang memperlihatkan wanita-wanita tanpa busana. Kepolisian Hong Kong pun langsung mengusut kasus ini. Ternyata kasus ini lebih mengerikan dan keji dari yang mereka bayangkan. Lantas, bagaimana polisi menangkap pelaku dan bagaimana cara pelaku melakukan kejahatan mengerikan ini? Oh ya, sebelum kalian menonton konten kali ini, saya harap jadikan konten ini hanya hiburan semata. Dan saya berdoa bagi siapa saja yang menonton konten kali ini supaya alam bawah sadar kalian tidak menangkap hal-hal negatif dalam video ini. Langsung saja, inilah dia Dr. Lam. Di awal film kita akan melihat masa kecil dari Lam Gon Yu, psikopat utama dalam film kali ini. Sedari kecil, Lam sudah ditinggal oleh ibunya, kemudian ayahnya menikah lagi. Semenjak kepergian ibunya itu, Lam sering menyendiri. Dia juga terlihat tidak terlalu akur dengan kedua saudaranya. Mereka tinggal di sebuah rumah susun. Suatu hari, teman seusianya di rumah susun ini menawarkan dia sejumlah uang. Tapi dengan syarat dia harus mau membuka celana dalam adik tirinya. Buset dah, kecil-kecil udah cabul ini anak. Ya tentu saja ibu tirinya yang bernama Lin marah dengan perlakuan Lam itu. Ibu tirinya marah karena ya ini adalah tindakan pelecehan, sehingga terjadilah keributan di sana. Ibu Lin marah ke anak tetangga yang menyuruh Lam melakukan tindakan tidak terpuji itu. Di saat yang bersamaan, ayah mereka yang bernama Lau Siung Ming pulang dari kerjanya. Ibu tirinya pun langsung melaporkan kalau anak laki-lakinya ini nakal sekali. Dia berniat ingin melihat celana dalam milik saudaranya sendiri. Akan tetapi dengan santainya si ayah berkata kalau apa yang dilakukan putranya ini adalah hal yang wajar. Ya, rasa penasaran seorang laki-laki saat beranjak dewasa. Di malam harinya Lam mendengar ada suara-suara lenguhan yang datangnya dari kamar sebelah. Rasa penasaran pun membuatnya nekat mengintip ke dalam kamar orang tuanya itu. Ternyata orang tuanya sedang melakukan hubungan suami istri. Dari sinilah ketertarikan Lam terhadap anatomi tubuh wanita mulai masuk ke dalam sukmanya. Ketika itu, ibu tirinya menyadari ada mata yang mengintip dari celah pintu. Dia sadar kalau Lam sedang melihat apa yang sedang mereka lakukan. Tentu saja ibu tirinya kembali marah karena masih kecil, Lam sudah berani berlaku cabul. Namun tetap saja sang ayah membela putranya ini dengan alasan kalau Lam hanyalah penasaran. Singkat cerita, Lam pun tumbuh dewasa. Kini dia bekerja sebagai seorang supir taksi. Kita bisa lihat bagaimana tatapan mata Lam ketika melihat para wanita-wanita. Sering sekali dia sengaja melewati daerah-daerah lokalisasi di kota Hong Kong hanya untuk melihat para wanita-wanita Hong Kong. Di suatu hari, kepolisian kota Hong Kong mendapatkan laporan dari salah satu studio foto kalau sepertinya ada foto-foto yang mencurigakan. Tidak berselang lama, kepolisian yang dipimpin oleh kepala polisi Li tiba di studio foto tersebut. Manajer di studio foto memperlihatkan beberapa foto-foto eksplisit seorang wanita tanpa busana. Kalau melihat dari tatapan mata wanita ini, sepertinya wanita yang ada di foto ini sudah kehilangan nyawanya. Ternyata bukan sekali mereka menerima foto-foto seperti ini untuk dicetak. Sebelumnya mereka juga pernah menerima pesanan yang sama. Tapi kenapa mereka tidak langsung melapor? Karena manajer mengira kalau ya foto-foto ini digunakan untuk majalah dewasa. Tapi semakin sering mereka mencetak foto-foto ini, mereka mulai curiga ketika melihat warna kulit wanita di foto ini. Kenapa warnanya pucat sekali? Dan kenapa tatapan matanya kosong? Karyawan lain pun sempat memberikan kesaksian kalau mereka juga pernah mencetak foto yang memperlihatkan kalau area genital wanita itu tertancap gagang sapu. Petugas Lee segera memerintahkan supaya file film foto-foto ini dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Mereka akan mengembangkan kasus ini lebih lanjut. Dia kemudian menugaskan timnya supaya segera ke toko percetakan di mana foto ini akan diambil nantinya. Karena memang studio ini hanya melayani untuk mencetak saja, pengambilan fotonya nanti di toko percetakan lain.
Singkat cerita, petugas Bing, petugas Kong, dan petugas Bull menunggu di mobil sembari mengawasi dari kejauhan. Sementara petugas Robert menyamar menjadi salah satu penjaga toko. Menunggu si pelaku muncul mengambil foto-foto ini. Pukul 6:05, Lam, si terduga pelaku pun muncul mengambil pesanannya. Awalnya petugas Robert bertanya apakah dia pemilik foto-foto ini. Namun Lam tidak mau menjawab dan bergegas pergi. Nah, sebelum Lam masuk ke dalam taksi dan pergi, mereka para kepolisian langsung menyergap Lam dan langsung menangkapnya. Tapi sebelum itu, petugas Bing membacakan hak perlindungan hukum kalau Lam kini menjadi terduga dalam kasus penghilangan nyawa. Petugas Bing lantas bertanya apakah benar foto-foto ini miliknya. Panik dengan pertanyaan itu, Lam pun berbohong dengan berkata kalau dia hanya disuruh mengambil foto ini. Seseorang bernama Chan yang menyuruhnya ke tempat percetakan ini. Mendengar itu, petugas Bing memintanya membawa ke orang yang dia sebutkan tadi, kalau memang benar bukan dia pemilik foto-foto ini. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke tempat yang dikatakan oleh Lam. Tapi sampai malam tiba, Lam tidak bisa menunjukkan siapa itu Chan, orang yang dia katakan sebelumnya. Dari sini, petugas Bing sudah menyadari kalau ada yang aneh. Orang ini sengaja mempermainkan mereka. Dia berbohong, tidak ada yang namanya Chan. Dialah pemilik foto-foto wanita tanpa busana ini. warning you 啊，你唔好點我哋喎。啊，肥餅，估唔到你啲直覺嘅。呢條友帶我哋遊緊花園，佢喺度讀緊偈係真嘅。Sementara itu di tempat lain, kepala polisi Lee menemui dokter forensik. Dia memperlihatkan foto-foto tadi. Dokter kemudian menganalisa kalau melihat dari pupil mata korban, wanita dalam foto ini sudah tidak bernyawa. Diperkirakan kalau korban sudah mati lebih dari 5 jam. Di saat yang bersamaan, telepon pun berdering. Kepala polisi diminta untuk melihat langsung terduga pelaku dalam kasus ini. Timnya sudah berhasil meringkus si terduga. Segeralah kepala polisi tiba di tempat tersebut. Lam terlihat takut ketika melihat kalau yang menangani kasus ini adalah kepala polisi Lee. Melihat tatapan matanya itu, polisi Lee bertanya, "Ada apa? Apakah mereka pernah bertemu sebelumnya?" Lalu polisi Lee meminta Lam supaya mengantarkan mereka ke tempat tinggalnya. Pada saat itu, ayahnya sedang berada di dalam apartemen. Polisi menunjukkan surat perintah penggeledahan. Meskipun sempat ada penolakan dari ayah Lam, pihak kepolisian menjelaskan kalau putranya kini menjadi tersangka penghilangan nyawa. Di tempat ini Lam tinggal bersama ayahnya, kakak perempuannya Julie yang punya anak 1 dan juga abangnya Jonathan. Dia berbagi kamar dengan abangnya. Memang di dalam kamar ini banyak sekali foto-foto hasil jepretan Lam. Di dalam kamar tersebut juga ada sebuah lemari yang dikunci sangatlah rapat. Diketahui kalau lemari ini milik Lam. Dia menolak untuk membukanya, sehingga polisi membuka paksa lemari itu. Dan ternyata di dalam lemari ada banyak sekali foto-foto wanita tanpa busana yang sebelumnya sudah dia cetak. Juga beberapa buku mengenai anatomi tubuh manusia. Sementara itu, di ruangan tengah merasa kalau keamanan keluarganya terancam, ayah Lam mencoba memberontak. Sehingga petugas Bull yang emosi pun memukuli ayahnya. Pastinya perlakuan ini salah ya teman-teman. Polisi tidak boleh sekalipun memukul masyarakat sipil. Petugas Bing juga menemukan beberapa foto lain di tempat ini. Foto dengan gambar yang sama, yaitu wanita tanpa busana. Dari hasil foto ini, kepala polisi mendapat petunjuk lain. Di salah satu foto, kepala polisi melihat kalau lantainya sama persis dengan lantai apartemen ini. Sehingga kepala polisi pun langsung menyuruh supaya seluruh anggota keluarga ini dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bisa saja mereka ikut terlibat dalam kejahatan ini. Apartemen ini kini menjadi tempat kejadian perkara. Tidak ada yang boleh masuk ke sini selain polisi dan juga tim investigasi. Kepala polisi Lee menemukan gambar wajahnya di potongan koran yang tertempel. Ternyata inilah alasan kenapa tadi mata Lam sangat tajam melihat ke arahnya. Seketika kantor polisi dipenuhi dengan media massa yang menanyakan apakah pelaku penghilangan nyawa 4 wanita itu adalah Lam. Polisi belum mau memberikan keterangan lebih lanjut karena kasus ini masih perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Polisi akan menginterogasi keluarga ini secara terpisah, dimulai dari polisi Lee yang langsung turun menginterogasi Lam. Dia kembali bertanya, apakah foto-foto ini miliknya? Namun kembali lagi Lam berbohong kalau foto-foto ini adalah milik pria bernama Chan. Hal ini pun membuat petugas Bull kesal. Kenapa dia masih berbohong? Petugas Bull ini tipikal orang yang kesabarannya setipis tisu. Meskipun polisi Lee menunjukkan bukti yang tidak terbantahkan yaitu ubin lantai yang sama persis dengan yang difoto,
Lam masih saja diam dan tidak mau mengaku. Sementara di ruangan lain, ayahnya Lam beserta kakak dan abangnya juga ikut diinterogasi. Dia protes kenapa polisi memukuli dirinya. Memangnya proses interogasi harus seperti ini? Apakah polisi berhak main tangan ke masyarakat sipil? Seperti yang dilakukan polisi Bull saat ini. Dia masih saja emosi karena Lam tidak juga mau mengaku. Di ruangan lain, abangnya Lam yang bernama Jonathan mengaku dia tidak tahu apa-apa meskipun mereka berbagi kamar yang sama. Dia bekerja dari pagi sampai malam. Mereka hanya bertemu saat malam tiba, itu pun karena Lam bekerja sebagai supir taksi. Di tempat lain, kakak perempuannya Lam juga diinterogasi oleh petugas Bo. Menurut kesaksian wanita ini, dia juga tidak tahu apa-apa mengenai kelakuan adiknya itu. Setiap Lam pulang bekerja, pasti langsung masuk ke dalam kamarnya. Mereka sangat jarang berbicara. Memang sih dia itu dari dulu sudah aneh. Dulu dia sering sekali mengintip ayah dan ibu mereka melakukan hubungan suami istri. Lam juga pernah ketahuan mengintip dirinya sewaktu mandi. Itulah tingkah laku aneh Lam. Sementara itu ayahnya Lam juga memberikan keterangan kalau anaknya itu memang sering sekali mengambil foto. Lagi pula apa yang salah dari mengambil foto telanjang? Memangnya hal itu ilegal? Apalagi anaknya ini bersih, dia tidak pernah melakukan hal-hal kriminalitas sekalipun. Tapi nyatanya pada tahun 1975, Lam pernah menganiaya seorang gadis. Tapi lagi-lagi ayahnya sangat membela Lam. Dia yakin kalau anaknya tidak bersalah. Kembali ke Lam, kini petugas Bull memaksa dia mengaku dengan cara memukuli dadanya berkali-kali menggunakan palu. Sudah berjam-jam mereka menginterogasi Lam, tapi sampai saat ini dia tidak mau mengaku juga. Dia tetap kekeh kalau foto-foto ini milik Chan. Kepala polisi Lee menyadari kalau ini adalah kasus yang sulit. Dia yakin kalau Lam pasti sudah melakukan ini berkali-kali, tidak hanya satu korban saja. Timnya juga yakin kalau anggota keluarganya juga pasti terlibat dalam kasus ini. Di saat yang bersamaan, petugas Kong tiba membawa banyak foto-foto telanjang lainnya. Di antara foto ini ternyata ada foto putri kakaknya. Kelakuan bejat Lam ini kini melibatkan keponakannya sendiri. Dia tega mengambil foto area sensitif keponakannya sendiri. Melihat itu, kepala polisi Lee meminta petugas Robert untuk mengambil sampel sidik jari Lam. Jika cocok berarti benarlah Lam pelakunya. Emosi petugas Bull sudah diubun-ubun. Dia semakin kesal dengan perilaku bejat Lam yang kini melibatkan anak di bawah umur. Menurutnya, petugas lain itu terlalu lunak dalam mengusut kasus ini. Orang itu pasti sengaja tidak mau mengaku hanya untuk mempermainkan kepolisian. Kembali lagi, petugas Bull menyiksa Lam demi supaya dia mau mengaku. Dadanya dipukul berkali-kali, telapak kakinya juga ikut disabet demi supaya orang gila ini mau mengaku. Siksaan demi siksaan dia dapatkan, tapi tetap saja Lam tidak mau mengaku, sehingga petugas Bull semakin emosi dan beringas memukuli Lam. Sampai pada akhirnya dia dipisahkan oleh petugas yang lain, karena kalau tidak dipisahkan bisa-bisa si terduga malah mati sebelum mau mengakui kesalahannya. Sehingga untuk meredakan emosi petugas Bull, dia pun ditugaskan ke kantor perusahaan taksi tempat Lam bekerja. Dia bisa menyelidiki dari sana. Pada akhirnya Lam pun mau membuka mulutnya, tapi bukan mau mengaku perbuatannya, melainkan bertanya, kenapa polisi main tangan seperti ini? Kalian itu kan polisi, tidak seharusnya memukuli dirinya. Toh juga nanti kalau dia terbukti bersalah, dia akan mendapatkan hukuman. Sebuah tamparan keras bagi para kepolisian. Sementara itu, petugas Bull tiba di kantor perusahaan taksi. Di sana mereka memeriksa catatan kerja Lam. Mulai dari awal sekali kasus wanita pertama dinyatakan hilang. Wanita pertama bernama Chan Saulan, hilang pada tanggal 3 Februari 1982. Dalam catatan kerja Lam, dia menuliskan action atau aksi di hari itu. Action
Kemudian wanita kedua bernama Chan Kit Fang hilang pada tanggal 29 Mei 1982. Di catatan kerja Lam juga tertulis kalimat action. Kemudian wanita ketiga bernama Leng Man Ling hilang pada tanggal 17 Juni 1982. Sama, Lam juga menuliskan kalimat action. Terakhir, wanita keempat bernama Leng Wing Yin hilang 2 Agustus 1982. Dalam catatannya, Lam menuliskan doing atau sedang lagi dikerjakan. Apa maksud catatan-catatan ini? Pelan-pelan kita akan mengungkapnya. 第一個陳秀蘭82年2月3號 X 陳潔芳5月29梁文玲6月17 Action 梁詠儀8月2號 Doing. Kembali ke kantor polisi, ahli forensik memastikan kalau sidik jari di dalam foto ini akurat 100% milik Lam. Dia benar-benar melakukan tindakan tidak terpuji ke keponakannya sendiri. Kepala polisi Lee lantas bertanya ke saudari wanita Lam, apakah memang Lam suka mengambil foto? Jika iya, apakah dia tahu kalau adiknya itu mengambil foto area sensitif putrinya? Kepala polisi Lee menunjukkan foto-foto yang melibatkan putrinya ini. Seketika hatinya hancur. Putri kesayangannya dilecehkan oleh pria bejat yang tidak lain dan tidak bukan adalah paman dari putrinya. Kemudian keluarganya yang lain dibawa masuk ke ruangan ini. Petugas Lee mengambil sikap dalam kasus ini. Jika mereka masih saja tidak mau bekerja sama, polisi akan menetapkan mereka sebagai kaki tangan dalam kasus ini. Petugas Lee menjelaskan kalau wanita-wanita ini adalah korban pembunuhan dan pelakunya adalah Lam putranya. Meskipun petugas Lee sudah menjelaskan duduk perkaranya, ayahnya Lam tetap mencoba membela putranya kalau tidak mungkin dia melakukan itu. Putranya hanyalah seorang supir taksi. Bagaimana mungkin? Mendengar itu, anak perempuannya Julie marah karena ayahnya ini sangatlah naif, selalu membela Lam, yang jelas-jelas sudah terbukti bersalah. Putranya itu orang yang tidak normal, suka mengintip dirinya saat mandi. Dan asal tahu saja, putra yang dia bela itu memfoto area sensitif cucunya sendiri. Ketika melihat foto itu, barulah ayahnya ini tersadar kalau memang benar putranya itu punya fetis aneh dan pelaku penghilangan nyawa. Kepala polisi Lee berkata kalau dia memberikan kesempatan bagi mereka buat Lam mengaku atau mereka menjadi tersangka sama seperti Lam. Singkat cerita, mereka semua disatukan dalam ruangan yang sama. Sorot mata ayah Lam sudah berbeda. Dia sangat kesal dan kecewa dengan putranya ini. Sementara di tempat lain, kepala polisi Lam mengawasi dari balik kamera pengawas. Begitu ruangan kosong, mereka bertiga memukuli Lam karena sudah melakukan tindakan tidak terpuji. Lam marah, kenapa sekarang mereka ikut memukuli dirinya seperti polisi? Bukankah mereka ini keluarga? Bukankah keluarga harus melindungi satu dengan yang lainnya? Mendengar itu, ayahnya berteriak kalau dia bukanlah anaknya. Dia bukan lagi anggota keluarga ini. Dia adalah pembunuh, orang cabul yang tega melakukan tindakan bejat ke keponakannya sendiri. Lam yang sudah tidak tahan pun akhirnya mengaku kalau dia yang menghilangkan nyawa keempat wanita itu. Inilah yang dibutuhkan oleh petugas kepolisian. Namun meskipun demikian, mereka belum punya barang bukti di mana tubuh korban berada, sehingga kasus ini masih belum selesai. Setelah pengakuannya itu, Lam pun dibawa ke ruangan kepala polisi Lee. Masih dengan sikap songongnya, dia melihat beberapa foto wanita yang hilang dalam beberapa bulan belakangan ini. Mana dari antara wanita-wanita ini yang dia hilangkan nyawanya? Tapi dia tetap saja belum mau mengaku, sehingga kepala polisi Lee langsung menunjukkan foto kemungkinan korban pertama. Tanggal 3 Februari 1982, seorang wanita bernama Chan Saulan menghilang. Tanggal tersebut cocok dengan catatan di surat keterangan Lam. Ketika Lam melihat wajah wanita itu, dia mulai mengingat perbuatan keji yang dia lakukan. Di suatu malam, hujan deras membasahi kota Hong Kong. Di saat itulah secara tidak sengaja dia bertemu dengan Chan Saulan. Saat itu, Chan Saulan sedang mabuk. Dia minta diantar ke daerah bernama Kwun Tong. Selama di perjalanan, Lam dibuat kesal dengan kelakuan wanita ini yang suka-sukanya ke Lam. Dia mulai meracau dan berkata kalau semua laki-laki itu sama saja. Dia juga merokok di dalam taksi, padahal sudah ada peraturan tidak boleh merokok. Semakin lama, wanita ini semakin membuat Lam kesal.
sehingga pada akhirnya emosi Lam sudah tidak terbendung lagi. Lam yang memang sudah tidak normal melihat ada kesempatan. Di saat wanita itu tidak sadarkan diri, Lam memukul kepala wanita itu berkali-kali secara membabi buta. Tidak hanya itu saja, dia juga mencekek leher wanita itu menggunakan seutas tali. Lalu petugas Lee kembali bertanya, setelah dia menghilangkan nyawa wanita itu, apa yang dia lakukan selanjutnya? Lam bercerita dia menyimpan tubuh wanita itu di bagasi belakang taksi. Kemudian dia bawa tubuh yang sudah dingin itu naik ke apartemennya. Lalu dia sembunyikan tubuh itu di balik kursi kayu yang ada di ruangan tengah. Selama keluarganya ada di rumah, dia tidak sedikit pun beranjak dari kursi itu, dan di saat semua keluarganya pergi, disitulah Lam memulai aksinya. Tubuh yang sudah pucat itu dia keluarkan, dia angkat lalu dia dudukkan. Lam yang sudah sangat tertarik dengan anatomi tubuh, terkhususnya wanita, mulai menelanjangi tubuh itu. Kemudian dia baringkan tubuh itu di atas terpal. Tubuh yang sudah tidak bernyawa itu dia jamah dari atas sampai bawah. Intinya semua tindakan tercela dia lakukan ke mayat ini. Selesai itu, dengan menggunakan pisau daging, dia mulai memotong tubuh itu. Alangkah terkejutnya dia ketika mata mayat itu terbuka. Istilah ini biasa disebut dengan ptosis dalam dunia medis. Tapi dia sudah setengah jalan. Tidak ada pilihan lagi selain melanjutkan memotong-motong tubuh ini. Akan tetapi kerasnya tulang manusia tidak bisa terpotong menggunakan pisau ini. Lam panik, dia harus apa setelah ini? Sehingga dia ambil uang dari tas wanita ini, lalu dia belilah mesin gurinda untuk memotong tubuh Chow San Lau. Pisau mesin potong mulai mencacah daging lunak itu. Cairan merah bermuncratan di seluruh ruangan. Pecahan-pecahan tubuh itu pun terburai kemana-mana. Lam mempraktekkan bagaimana dia dengan brutal memotong tubuh wanita itu. Kepala polisi bertanya, apakah keluarganya tahu tentang mayat itu? Lam kembali bercerita kalau secepat mungkin dia langsung membersihkan seluruh ruangan dari bercak-bercak merah yang bertebaran. Di saat semua orang sudah kembali, rumah sudah bersih kinclong. Ya, meskipun abangnya menyadari, sepertinya ada bau aneh di rumah ini. Seperti ada bau besi yang sangat kuat dan baunya semakin kuat ketika di dalam kamar mereka. Lalu di malam itu terlihat Lam membawa kotak yang berisikan potongan-potongan tubuh dari bawah kolong kasurnya. Lam membawa potongan-potongan itu ke sebuah jembatan, lalu dia buang tubuh itu ke dasar sungai. Sebelumnya, Lam tidak ada niatan untuk memfoto para korbannya, tapi semenjak dia membaca majalah dewasa, dia mulai berfantasi liar. Bagaimana kalau lekuk tubuh korbannya dia abadikan sebagai koleksi pribadinya? Kemudian, kepala polisi Lee menanyakan perihal potongan koran yang ada fotonya. Untuk apa dia menyimpan potongan itu? Ternyata dia sudah punya feeling kalau suatu saat nanti kepala polisi Lee akan menangkap dirinya. Setelahnya, kepala polisi Lee kembali bertanya, apa alasannya menghilangkan nyawa wanita-wanita ini? Lam berkata kalau mereka semua adalah wanita yang jahat. Kepala polisi Lee segera memerintahkan timnya untuk melakukan reka adegan di apartemen tempat pertama kali dia menghilangkan nyawa korban pertamanya. Petugas Bo dijadikan pemeran pengganti korban pertama. Terlihat bagaimana Lam menarik korban masuk ke dalam apartemennya. Ketika akan dimasukkan ke dalam kursi, petugas Bo takut karena di sana pernah terbaring tubuh yang sudah tidak bernyawa. Kemudian mereka berpindah ke ruangan sebelah, tempat di mana Lam memotong-motong tubuh korban pertama. Lihatlah bagaimana mengerikannya tatapan mata Lam ketika reka adegan ini. Petugas Bo tidak tahan lagi. Dia tidak kuat membayangkan kejadian mengerikan itu. Kemudian, kepala polisi Lee meminta supaya tim forensik mulai mengumpulkan sampel di seluruh tempat ini.
Kepala polisi Lee juga mendapatkan ada bekas pecahan daging manusia tertempel di kipas angin. Sementara itu di tempat lain, petugas Robert menemukan ada toples berisikan air dan secara tidak sengaja petugas Robert menumpahkan isinya ke tubuh petugas Bing. Ternyata ini yang sangat menjijikan lagi. Di dalam toples itu berisikan potongan payudara wanita. Maaf teman-teman jika konten kali ini menjijikkan, tapi inilah yang sesungguhnya terjadi. Tanpa ada rasa penyesalan, dia memandangi para petugas kepolisian yang terkejut melihat koleksinya. Kemudian mereka pun membawa potongan-potongan tubuh itu sebagai barang bukti yang kuat. Kepala polisi Lee pun bertanya sebenarnya sudah berapa banyak wanita yang dia hilangkan nyawanya. Apakah dia masih ingat potongan-potongan tubuh ini milik siapa saja? Kepala polisi Lee juga bertanya apa maksud catatan ini. Apakah setiap korban yang dia bunuh sesuai dengan tanggal-tanggal ini? Lam menjelaskan kalau korban pertamanya membuat dia semangat, sehingga dia ingin melakukannya lebih profesional lagi. Itulah kenapa dia membeli pisau bedah dan juga buku anatomi tubuh manusia, karena dia ingin membedah tubuh setiap korban-korbannya. Korban kedua dia lakukan pada tanggal 29 Mei 1982 bernama Chan Kit Fang. Malam itu, kembali lagi, hujan deras membasahi kota Hong Kong. Sama seperti korban pertama, wanita ini naik ke taksinya dalam kondisi mabuk berat. Dalam kondisi setengah sadar, Lam membawa korban ke tempat sepi. Lalu di tengah hujan yang sangat deras itu, dia mencekik leher korban menggunakan tali. Setelahnya dia bawalah kembali tubuh itu masuk ke dalam apartemennya. Lam mulai merekam bagaimana cara dia membelah dada korban. Kemudian dengan brutalnya dia mencucuk tubuh korbannya tepat di bagian payudaranya. Tidak sampai di situ saja, dia fotolah tubuh yang penuh dengan darah itu. Korban keduanya ini bisa dikatakan adalah karyanya yang gagal. Dia gagal membelah dada korban secara baik dan benar. Sehingga di korbannya yang ketiga yaitu Leng Min Ling pada tanggal 17 Juni 1982, kini Lam berlaku seolah dia adalah dokter bedah profesional. Kali ini dia membuat sayatan berbentuk Y untuk membelah dada korban. Dan inilah dia bagian payudara sebelah kanan yang akan dia jadikan koleksi di dalam toplesnya. Sementara korban keempat bernama Leng Wing Yin. Hilang 2 Agustus 1982. Korban kali ini berbeda. Lam sebenarnya jatuh cinta dengan wanita cantik ini. Awalnya dia tidak ingin menghilangkan nyawa korban, tapi terjadi sesuatu yang mengharuskan dia menghilangkan nyawa wanita ini. Dan inilah dia ceritanya. Leng Win masih berusia 17 tahun saat itu. Di suatu malam kota Hong Kong diguyur hujan yang sangat deras. Singkat cerita, Leng Win pun masuk ke dalam taksi Lam. Seketika, Lam langsung jatuh cinta ketika melihat paras cantik wanita ini. Leng Win mulai menyadari kalau sepertinya ada yang aneh dengan supir taksi ini. Lam berkata kalau pertemuan mereka adalah takdir Tuhan. Dia sangat suka gadis yang polos dan lugu seperti Leng Win. Lam bertanya, apakah dia takut dengannya? Ya tentu saja Leng Win takut, tapi dia berbohong supaya nyawanya aman. Ketika Leng Win mencoba keluar dari taksi ini, dengan cepat, Lam menangkap tangannya lalu memborgol tangan Leng Win. Lam berkata dia tidak ingin menyakitinya. Kenapa dia harus takut? Lam mencoba menjelaskan kalau dia tidak ingin menyakiti Leng Win. Tenang saja, tidak ada sedikit pun niat jahat. Kemudian, Lam membawa wanita cantik ini ke tempat yang lebih jauh lagi dan lebih sepi. Tepatnya ke tengah hutan. Dia berniat mengajak wanita cantik ini berkencan. Semakin lama hujan semakin deras. Petir menyambar dengan sangat kuat. Lam melihat wajah Leng Win sangat ketakutan. Dia mencoba menenangkan wanita yang dia sukai ini dengan lantunan lagu yang dia sukai. Di saat ada kesempatan, Leng Win pelan-pelan menggapai kenop pintu supaya bisa kabur. Kemudian dengan cepat wanita itu pun keluar dari dalam taksi. Melihat itu Lam menarik tangan Leng Win. Tapi Leng Win melawan, dia membenturkan tangan Lam dengan pintu berkali-kali sampai akhirnya cengkeraman Lam pun lepas.
Leng Win langsung berlari, masuk ke dalam hutan mencari bantuan ke siapa saja yang dia temui, tapi tidak ada satupun yang mau membantunya, bahkan polisi sekalipun. Sementara itu, dari kejauhan dia sudah melihat Lam mulai muncul dengan tali di tangannya dari balik gelapnya hutan. Leng Win menggedor-gedor pos polisi, tapi tidak ada siapapun di sana. Pada akhirnya, di malam itu, Leng Win tewas akibat jeratan tali di lehernya. Lam sebenarnya hanya ingin membuat Leng Win pingsan, tapi nyatanya tangannya terlalu kuat menarik tali itu. Lam kemudian menggendong tubuh kaku itu. Dia bawa kembali ke dalam apartemennya. Lam histeris ketika mengingat kejadian itu. Sementara itu, kepala polisi mendengar kegaduhan dari ruangan sebelah. Petugas bom muntah-muntah. Mereka ternyata sedang menyaksikan video paling menjijikkan yang direkam oleh Lam. Bagaimana brutalnya Lam menyayat tubuh korbannya. Tidak hanya itu. Tubuh Leng Win, wanita yang dia sukai itu, dia telanjangi. Lalu, Lam yang gila ini merias wajah korban keempat. Kemudian dia melecehkan tubuh Leng Win yang sudah dingin tidak bernyawa itu. Istilah dalam kasus ini disebut nekrofilia. Inilah bukti kuat bagaimana Lam menghabisi nyawa para korbannya. Kepala polisi Lam menuliskan laporan A1 kalau Lam adalah tersangka atas kematian 4 wanita. Tanpa ada rasa menyesal, dia tersenyum di depan wajah petugas Lee. Lam dijerat dengan pasal berlapis. Pengadilan memutuskan kalau Lam akan dihukum mati. Kepala polisi Lee pun bertanya apa permintaan terakhirnya. Lam menjawab kalau dia ingin foto-foto dan video miliknya itu dikembalikan kepadanya. Memang orang ini sangatlah sakit jiwa. Jika ditanya bagaimana wujud iblis itu, Lam Goryu adalah jawabannya. Film kali ini pun selesai teman-teman. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di tahun 1979. Pelaku asli bernama Lam Korwan yang menghabisi 4 nyawa wanita pada tahun itu. Ingat ya teman-teman, jadikan konten ini hanyalah sebagai hiburan. Saya berdoa buat para penonton sinema singkat tidak ada satupun adegan dalam film ini yang masuk ke dalam alam bawah sadar kalian. Jadikan konten ini sebagai hiburan semata dan pembelajaran. Sampai ketemu di film menarik lainnya.